Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Nuryanto, Ketua Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Saat ini kita bersama Mas Edi Supriyanto dari Koordinator Sehati. Beliau adalah Ketua atau Koordinator Sehati. Kita akan mengupas lebih banyak apa itu Sehati dan mungkin nanti hubungannya dengan pilkada di Kabupaten Sukoharjo. Mas, selamat siang Mas Edi. Selamat siang Mas Bambang. Ya. Kita pengen tahu ya terkait dengan apa itu Sehati dan bagaimana peran Sehati mungkin nanti dalam pilkada di Kabupaten Sukoharjo. Ya, terima kasih Mas Bambang. Jadi Sehati ini sebuah perkumpulan dari teman-teman difabel di Kabupaten Sukoharjo yang sudah ada sejak 97. Jadi kami beranggotakan lebih dari 3.000 sampai 5.000 difabel di Kabupaten Sukoharjo. Dan untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020 ini dan pemilu-pemilu sebelumnya, Sehati selalu menekankan kepada teman-teman bahwa kami selaku koordinator, selaku yang dituakan di Sehati, kami berusaha untuk menjadi fasilitator, menyampaikan informasi terkait pemilu, kemudian bagaimana pemilu dilaksanakan, kemudian bagaimana teman-teman bisa melakukan pengawasan terkait dengan bagaimana teman-teman nanti bisa melaksanakan haknya secara setara, secara inklusif, tidak sekedar menjadi objek dalam tanda kutip untuk di pemilihan kepala daerah yang tentu nanti akan sangat berpengaruh pada nasib kami gitu. Oh, berarti mendorong untuk anggotanya berperan aktif gitu ya, dalam pilkada, tidak hanya menggunakan hak suaranya saja. Iya. Terus ini Mas Edi, bagaimana sikap Sehati dalam pelaksanaan pilkada ini? Apakah menjadi tim sukses misalkan, atau tim kampanye dalam satu pasangan calon, atau bagaimana sikap dari Sehati ketika ada mungkin orang per orang yang ikut menjadi tim kampanye? Ya, jadi Sehati sendiri sebagai organisasi, kami menempatkan diri sebagai netralitas, membangun netralitas. Karena tadi saya sampaikan bahwa anggota kami itu sangat majemuk. Ya. Sedangkan kami juga punya prinsip inklusif. Ya. Jadi kami harus merangkul, mengakomodir perbedaan-perbedaan dari teman-teman, paham politiknya, kemudian pilihan yang berbeda, itu kami menempatkan diri sebagai netralitas. Kemudian kami mendorong teman-teman menjadi warga yang dewasa, kemudian kalau jadi pemilih yang pintar, pemilih yang cerdas. Jadi berdasarkan visi misi calon, kemudian mereka juga harus mengenal baik calon itu sendiri dari track recordnya dan sebagainya. Kami ini hanya menyampaikan informasi, meneruskan informasi dari kabupaten ke teman-teman di tingkat desa, kecamatan, seperti itu. Oh gitu ya. Terus terkait itu menginformasikan ataupun menjaga biar tidak ada gesekan lah di antara anggota sendiri. Iya. Apa yang sudah dilakukan Sehati baik sebelum pemungutan kemarin atau nanti pas pemungutan dan mungkin pasca pemungutan, apa yang mungkin ada strategi dari Sehati biar tidak ada gesekan di internal walaupun beda pilihan ataupun beda pilihan tadi ya. Iya. Jadi yang kami lakukan sebelum pilkada ini, kalau kemarin sebelum pendaftaran dan sebagainya, kami selalu menyampaikan, mensosialisasikan pelaksanaan nanti tanggal 9 Desember. Kemudian kami selalu menyampaikan berbeda itu boleh, dan kami juga menyampaikan ke teman-teman bahwa pilihan ini adalah untuk memilih pemimpin yang terbaik. Jadi tidak mengedepankan golongan kita dan sebagainya. Kemudian kami juga mendorong ke teman-teman melalui kelompok-kelompok yang ada di desa, di kecamatan itu
untuk terlibat secara aktif, baik menjadi penyelenggara, baik menjadi penyelenggara di KPU maupun penyelenggara di pengawasan seperti di Panwas desa, Panwas kecamatan. Bahkan kalau pengalaman tahun yang Pilpres kemarin teman-teman jadi pengawas TPS dan sebagainya. Ini kita dorong karena untuk apa? Untuk teman-teman paham soal demokrasi, soal kedewasaan untuk menerima perbedaan seperti itu. Nah, pada saat pemilihan kami juga tidak pernah mengintervensi, meminta teman-teman untuk memilih apa yang kita tentukan, tidak, tapi sesuai dengan hati nurani mereka. Kemudian juga turut mengawasi terkait dengan pelaksanaan, apakah ada dugaan pelanggaran dan sebagainya. Kami mengimbau untuk melaporkan itu ke Panwas TPS, ke Panwas desa maupun Panwas kecamatan dan terutama juga ke Bawaslu Kabupaten. Nah, kemudian juga di paskanya kami juga tetap melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka melakukan rekonsiliasi perbedaan-perbedaan itu. Siapapun yang terpilih itu adalah pemimpin kita yang harus selalu kita dukung, selalu kita berikan masukan, dan tidak jenuh-jenuh kita untuk memberikan kritikan maupun terlibat langsung di dalam proses-proses pembangunannya seperti itu. Berarti juga ikut mendorong untuk menjadi penyelenggara ya Mas? Iya. Nah ini kan berhubung pengawas ini kan juga baru rekrutmen, KPPS iya. Juga rekrutmen untuk pengawas TPS dan penyelenggara TPS. Ini mungkin Mas Edi bisa mendorong rekan-rekan untuk bisa terlibat di pengawasan TPS ini. Iya. Ya. Selanjutnya mungkin dari pelaksanaan Pileg Pilpres kemarin ya Mas Edi, mungkin ada catatan-catatan ataupun harapan-harapan terkait dengan pelaksanaan terutama bagi penyandang disabilitas. Nah, mungkin ini catatan-catatan ini mungkin bisa untuk perbaikan dalam pelaksanaan Pilkada 2020 ini. Iya, kalau catatan-catatan tahun Pilpres pada Pileg kemarin itu terutama di ini Mas, soal data pemilih ya. Data pemilih ini kan selalu menjadi persoalan ketika data difabel ini belum ada yang valid. Sehingga memang catatannya adalah bagaimana di dalam proses pendataan calon pemilih itu melibatkan organisasi penyandang disabilitas. Bisa melalui Sehati, bisa mungkin kalau di Sukoharjo ada teman-teman dari Gergatin, gerakan kesejahteraan bagi teman-teman tuli, ada kalau di Sukoharjo ada Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia. Jadi mereka sangat paham siapa-siapa yang punya terpilih, kemudian bagaimana nanti memfasilitasi alat-alat yang dibutuhkan ketika menyoblos seperti itu. Ini soal pendataan. Kemudian di saat pelaksanaan kami sangat berharap kalau kemarin kami juga menemukan mungkin saksi ya, saksi mungkin dari kalau dari beberapa partai kemarin belum memahami bagaimana pendampingan disabilitas untuk melakukan pemilihan. Kemarin bahkan sampai ada yang mendekat ke TPS ingin tahu dipilihkan atau enggak gitu kan. Rasanya kok itu kan sangat tidak sesuai dengan aturan gitu. Nah, harapannya pemilih ini juga bukan ranahnya KPU dan Bawaslu saja, tetapi ranah partai politik. Ini juga harus ada pendidikan soal inklusivitas masyarakat. Itu kami tidak hanya bicara soal disabilitas, bagaimana lansia ketika mencoblos itu jangan dicurigai lah dan sebagainya, jangan diarah-arahkan dan sebagainya. Nah kemudian juga mungkin keaktifan teman-teman Panwas TPS ya harus punya keberanian untuk tegas untuk bahwa ini menyatakan ini adalah tidak boleh, ini boleh dan sebagainya, itu harus disampaikan betul di dalam pelaksanaannya. Itu catatan di Pilpres yang kemarin dan mudah-mudahan di tahun ini sudah lebih baik lagi. Ada perbaikan gitu ya. Iya, ada perbaikan. Kekurangan-kekurangannya. Terus terkait akses di TPS, apakah mungkin ada masukan Mas? Mungkin untuk Pilkada 2020 iya, ini? Itu catatan terbesar kami kemarin Mas, karena hampir katakanlah
90-90% TPS itu berada di dalam rumah. Ya. Nah, rumah di TPS itu rata-rata mereka masih rumah Jawa ya. Ya. Jadi ada gebyok, ada undak-undakan dan sebagainya. Ini mungkin perlu kebijakan atau perlu strategi bagaimana teman-teman yang menggunakan kursi roda, lansia yang harus naik turun dan sebagainya. Ini kadang-kadang jadi penghambat, Mas. Ketika ada teman disabilitas mau pakai kursi roda, sudah terakhir saya telepon itu nggak mau karena susah juga. Nah, mungkin bisa dibantu juga, tapi dia mungkin nggak pede ketika digotong-gotong dan sebagainya. Nah, kadang-kadang kan berpikirnya, pemilihnya hanya satu yang pakai kursi roda, nanti kami bisa gotong kok, kami sediakan orang. Bukan itu, tetapi bagaimana kami punya kesetaraan. Jadi kami tidak dianggap ini orang sakit, merepotkan dan sebagainya. Ini yang harus dibangun. Nah, mudah-mudahan nanti ada TPS yang memang tidak semuanya itu di dalam rumah ya. Kalaupun di dalam rumah mohon nanti ada kesediaan aksesibilitasnya. Kemudian yang kedua soal template, Mas, teman-teman netra. Kemudian kalau ini hanya 2, mungkin sebenarnya kami sangat berharap ya, kalau hanya 2 paslon itu ada kartu suara yang braille gitu kan. Minimal braille-nya nomor itu kan cuma 1 titik dan berapa titik ya, saya nggak paham soal braille ya. Itu sebenarnya bisa teman-teman raba, nggak harus template kan gitu. Bisa template ya. Nah, ya itu tinggal dikasih itu aja. Kalau soal data pemilih itu terpilah, inklusif. Oh, ternyata ada pemilih di TPS ini netra ada 5. Tinggal kartu suara braille itu 5 di situ gitu. Itu yang sebenarnya bisa dinikan sehingga misalkan ada yang kursi roda tadi di TPS tersebut lah, itu TPS-nya dibuat yang ada aksesnya ya. Tidak harus ke semuanya. Kalau itu memang terkait dengan pembiayaan dan anggaran itu saya rasa itu. Jadi kalau ada data pilah, di sana ada pengguna kursi roda TPS 1 di salah satu desa. Udah ya di situ aja. Bisa dipetakan, dipetakan dulu sesuai dengan kebutuhan. Sehingga KPPS bisa lapor ke KPU. Ini di wilayah saya di beberapa TPS ada yang pengguna kursi roda. Mungkin anggarannya tidak harus sama. Nah, itu yang harus istilahnya adil itu kan tidak harus merata, tapi adil itu justru mengakomodasi teman-teman yang memang dia punya kebutuhan khusus. Ini yang harus diperhatikan. Oke. Terus ini, Mas, selanjutnya ini kan di masa pandemi ya, dan masa pandemi COVID-19 ini hampir semua kena imbasnya. Nah, ini apakah dalam berkegiatan dari teman-teman yang berkebutuhan khusus ini, bagaimana cara berkegiatan dan menyikapi dalam berkegiatan dalam masa pandemi COVID-19 ini? Iya, kaitannya dengan masa pandemi ini catatannya, Mas, untuk penyelenggara nanti di TPS terutama. Bagi teman-teman yang punya kursi roda, pasti dia butuh pendampingan. Nah, kita harus pastikan pendamping itu dia steril. Alat bantu yang disentuh dan sebagainya itu harus steril. Nah, kalau memang ada seperti itu, maka di TPS itu menyediakan kaos tangan karet ya. Jadi ketika mendorong kursi roda atau ada pendamping membantu itu aman. Jadi karena protokol kesehatan ini sebenarnya kan bukan buat pengguna kursi rodanya sendiri, tapi juga orang yang membantu. Jadi sebenarnya kita menggunakan masker ini kan bukan untuk saya sendiri, tapi untuk menyelamatkan orang lain. Seperti itu. Nah, kami ingin berharap nanti di TPS itu betul-betul sangat ketat menjalankan protokol kesehatan. Jadi ada 4M itu yang harus dilakukan. Jadi itu yang harus di TPS, kemudian penyelenggara itu harus kita pastikan kalau memang dia sakit ya jangan melaksanakan tugas dan sebagainya. Nah, ini yang pertama tadi ada hand sanitizer atau tempat cuci tangan atau mungkin ada kaos tangan karet tadi untuk membantu teman-teman kursi roda. Nah, saya juga belum tahu ini apakah nanti alat pencoblosnya itu satu atau kita boleh bawa sendiri pencoblos dari rumah yang harus ditunjukkan dulu ke KPPS agar bisa mencoblos itu merasa aman dan sebagainya. Ini antisipasinya terus. Jadi semuanya ya
karena di masa pandemi ini pilkada dilaksanakan yang diutamakan adalah kesehatan dan keselamatan. Iya. Paling enggak fasilitas untuk itu terkait dengan keamanan kesehatan terutama pada COVID-19 ini juga harus diutamakan gitu. Iya. Dan terakhir Mas, sebelum kita akhiri, mungkin harapan dalam pelaksanaan pilkada ini baik bagi masyarakat Sukoharjo maupun bagi kelompok disabilitas ataupun kelompok sehat ini. Iya, harapan kami pilkada serentak ini terutama yang di Sukoharjo itu bisa berjalan secara luber jurdil ya, tetap langsung, umum, bebas, rahasia dan jujur dan adil ini. Kami juga berharap semua penyelenggara kemudian masyarakat itu juga melaksanakan netralitas ya. Mungkin kalau penyelenggara dan istilahnya ASN dan sebagainya yang istilahnya terkait dengan penyelenggara negara itu juga saya sangat berharap ini bisa berjalan sangat netral, kemudian terutama bagaimana bisa mengakomodir juga Mas kebutuhan-kebutuhan khusus pemilih yang memang punya kebutuhan. Jadi kami tidak hanya bicara soal kebutuhan disabilitas, tapi bagaimana lansia, bagaimana kelompok minoritas yang lain, mungkin ini yang harus difasilitasi juga ya. Betul. Ada kelompok perempuan, mungkin ada kelompok mungkin ada kelompok yang agama minoritas dan sebagainya. Ini juga harus kita akomodir. Kemudian pemilu ini juga ada keberlanjutannya. Keberlanjutannya untuk pemimpin yang kita pilih ini kemudian nantinya menjadi harapan masyarakat, kemudian bisa merangkul semua. Ada elemen yang rekonsiliasi. Ini kan kalau ini kan sebuah pertandingan ya, jadi ini bukan permusuhan ya, ini kompetisi. Jadi menang kalah itu hal yang wajar dan kemudian setelah selesai ya kita harus sama-sama mewujudkan Sukoharjo yang makmur, Sukoharjo yang inklusif, dan kemudian mensejahterakan kita semua. Itu harapan kami dari komunitas difabel Sukoharjo, Mas. Terima kasih Mas Edi. Terima kasih Mas Bambang. Di acara kita ngulik dengan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo. Begitu tadi sahabat-sahabat Bawaslu, diskusi kita dengan kelompok difabel sehati, dan semoga harapan yang disampaikan oleh Mas Edi Supriyanto tadi selaku koordinator sehati ini bisa mengilhami kita untuk menjaga pilkada Kabupaten Sukoharjo berjalan luber jurdil, dan nantinya pemimpin yang terpilih adalah pemimpin yang sesuai dengan harapan masyarakat, mengayomi masyarakat dan menjadi perekat pada seluruh kelompok dan organisasi yang ada di masyarakat. Ada kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.